Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Petik, jilid 4C, kelas 4, tema peduli terhadap makhluk hidup. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya lanjutannya, yaitu halaman 16 adik-adik ya. Di halaman 16 ini ada latihan IPS. Dimulai dari nomor 1, perhatikan gambar di samping. A. Apa nama kenampakan alam pada gambar di samping? B. Jelaskan karakteristik kenampakan alam tersebut. A. Jawabnya kenampakan alam itu adalah sungai. Karakteristiknya adalah jawaban yang B, yaitu berada di daratan, memiliki aliran yang panjang, mengalir dari hulu ke hilir, airnya rasanya tawar. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kemudian yang C, tulislah contoh pemanfaatan kenampakan alam tersebut yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Jawabannya berbeda-beda. Yang pertama adalah untuk pengairan sawah, sarana transportasi, mandi, mencuci, dan lain-lain. Nomor 2, hubungkan kenampakan alam berikut dengan membentuk pemanfaatan yang sesuai. A. Dataran tinggi. Ini yang pertama adik-adik, kasih garis ke sini, perkebunan stroberi. Kemudian ke peternakan sapi perah. Kemudian ke sarana rekreasi naik gunung. Sudah adik-adik, ada 3. 1, 2, 3. Kemudian gambar yang kedua ini adalah dataran rendah atau pantai. Yang B ini silakan ke budidaya rumput laut, kemudian ke tambak garam, kemudian ke perkebunan kelapa sawit, satu lagi ke perkebunan kelapa. Dan satu lagi, ini daerah perkotaan adik-adik ya. Yang pertama ini adalah pusat pemerintah suatu daerah. Yang kedua area industri. Seperti ini. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Nomor 3, Pak Dewa memiliki tanah yang cukup luas dan dimanfaatkan sebagai perkebunan teh. Perkebunan teh tersebut berada di wilayah bersuhu sejuk. Pertanyaan yang A, apa kenampakan alam letak perkebunan teh milik Pak Dewa? Jawabannya adalah dataran tinggi. B, deskripsikan kenampakan alam pada perkebunan teh tersebut. Jawabnya, hamparan tanah yang luas dengan ketinggian lebih dari 600 meter, tanahnya subur, beriklim sejuk. Stop videonya ya, jika jawabannya panjang silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita langsung ke C. Selain sebagai perkebunan teh, menurutmu apa saja bentuk pemanfaatan dari kenampakan alam yang dapat dilakukan oleh Pak Dewa? Jawabannya adalah perkebunan sayur dan buah serta tempat penginapan. Kita lanjutkan ke nomor 4. Lengkapilah tabel berikut sesuai karakteristik kenampakan alamnya. Di sini ada kenampakan alam dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Sementara ciri-cirinya apa saja dan sumber daya alamnya apa saja dan bentuk pemanfaatannya apa saja sudah ada di sini jawabannya. Yang pertama, dataran rendah, ciri-cirinya adalah memiliki ketinggian 0-200 meter, berada dekat pesisir, dan SDA atau sumber daya alamnya adalah persawahan, air, tanaman padi, dan jagung. Sedangkan bentuk pemanfaatannya adalah pusat pemerintahan dan lahan pertanian. Silahkan stop videonya dan disalin jawabannya. Selanjutnya yang B adalah dataran tinggi. Ciri-cirinya dulu memiliki udara yang sejuk. Kemudian sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi adalah tanaman teh, kopi, cengkeh, kina, tanah subur. Kemudian bentuk pemanfaatan dataran tinggi adalah lahan perkebunan dan tempat penginapan. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kemudian gambar yang C yaitu pantai. Ciri-cirinya adalah perbatasan langsung dengan laut berudara panas. Sedangkan sumber daya alam yang terdapat di pantai adalah ikan laut, pohon kelapa, air laut, garam, pasir. Dan bentuk pemanfaatan dari pantai adalah lahan pertanian, garam, rumput laut. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya.
Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa ini? Petani garam. Dan ini di pegunungan ya, adik-adik ya, sayur-sayuran. A. Apa nama kenampakan alam penghasil sumber daya alam pada gambar A? Jawabannya dataran rendah atau pesisir pantai. B. Apa nama kenampakan alam penghasil sumber daya alam pada gambar B? Jawabnya dataran tinggi. C. Tulislah perbedaan karakteristik kenampakan alam penghasil sumber daya alam tersebut. Jawabannya panjang adik-adik, silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Gambar A memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter, berbatasan dengan laut dan udaranya panas. Lanjutannya, sedangkan gambar B memiliki hamparan yang luas dengan ketinggian 600 meter dan memiliki udara yang sejuk. Lanjut ke nomor 6. Masyarakat pesisir merupakan sekelompok orang yang tinggal di daerah pesisir. Sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Kelompok masyarakat tersebut secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Pertanyaan yang A, apa kenampakan alam yang dihuni oleh masyarakat tersebut? Jawabnya adalah pantai. B. Tulislah 5 jenis pekerjaan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Jawabannya adalah petani rumput laut, nelayan ikan, petambak garam, pekebun kelapa sawit, perajin souvenir kerang. Nomor 7, keragaman kenampakan alam Indonesia dapat menimbulkan keragaman budaya. Tulislah bentuk keragaman budaya yang disebabkan oleh perbedaan kenampakan alam pantai dan gunung. Tulislah dalam bentuk tabel berikut. Masyarakat di pantai dan masyarakat di pegunungan. Masyarakat di pantai terlebih dahulu, jawabannya panjang. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Permukiman di sepanjang garis pantai. Bekerja sebagai nelayan, petani garam, sering memakai baju tipis karena udara panas. Itu adik-adik isikan di kotak masyarakat pantai. Sudah adik-adik, kemudian yang di sebelah kanan masyarakat di pegunungan ini, jawabannya adalah ini. Masyarakat pegunungan, permukiman berkelompok dan berjauhan. Sebagian besar bekerja sebagai petani dan pekebun. Sering memakai baju tebal karena udaranya dingin. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 20. Di sana ada latihan PPKN. Nomor 1, perhatikan gambar di samping. A. Apa hak yang diterima oleh warga di tempat tersebut? Jawabannya adalah A. Tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman. B. Apa kewajiban yang mereka lakukan di tempat tersebut? Jawabannya menanami pohon dan rajin membersihkan sampah. C. Menurutmu, apakah warga tersebut sudah menunjukkan sikap peduli terhadap tumbuhan? Jelaskan alasanmu. Ya, sudah, karena warga tampak bersama membersihkan lingkungan dan menanami sekitarnya dengan tanaman. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. A. Apa hak yang diterima oleh anak pada gambar? A. Jawabnya hak untuk menikmati hasil tanaman. B. Untuk mendapatkan hak tersebut, apa kewajiban yang harus mereka lakukan? B. Menanam tanaman dan merawat tanaman tersebut. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. A. Apakah anak-anak pada gambar sudah mendapatkan haknya? Jelaskan alasanmu. Ya, sudah. Anak-anak itu bisa bermain dengan nyaman di bawah pohon yang teduh. B. Apa kewajiban yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan hak itu? B. Merawat pohon untuk tidak ditebang dan tidak mencoret batang pohon. C. Apa akibatnya jika mereka tidak menjalankan kewajibannya dengan baik? C. Akibatnya mereka tidak dapat bermain di tempat yang sejuk dan asri.
Nomor 4, tulislah kewajiban yang harus dilakukan orang dalam kegiatan berikut. Tika mengalami sakit perut. Ibu memetik kunyit di taman di halaman. Lalu membuatkan obat untuk Tika. Pertanyaan A, kewajiban Tika terhadap tanaman kunyit adalah? Jawabnya, menyiram tanaman kunyit dengan rutin agar subur dan bisa dijadikan sebagai tanaman obat. B. Lina gemar makan buah mangga. Pohon mangga di halaman Lina sedang ranum. Lina dapat memetik sendiri buah mangga di rumahnya. Pertanyaan yang B, kewajiban yang harus dilakukan Lina adalah? B. Jawabannya, merawat tanaman mangganya dengan hati-hati saat memetik buah mangga agar tidak merusak pohon mangga. C. Pak Doni adalah penjual tanaman hias. Pak Doni berjualan di pinggir jalan raya di dekat rumahnya. C. Kewajiban yang harus dilakukan Pak Doni adalah? Yang C, jawabannya rajin menyiram tanaman dan selalu menjaga kebersihan tempat jualannya. Lanjut ke nomor 5. Ibu mengoleksi tanaman hias. Ibu rajin menyiram dan memberikan pupuk untuk tanaman. Suatu hari, ibu dinas keluar kota selama beberapa hari. Sebelum berangkat, ibu meminta Mila untuk membantu ibu menyiram tanaman secara teratur selama ibu pergi dinas. Namun Mila hanya menyiram tanaman di hari saat ibu akan pulang. A. Apa kewajiban yang sudah dilanggar oleh Mila? Jawabannya adalah kewajiban untuk merawat tanaman hias di saat ibu pergi dinas. B. Apa akibat dari sikap Mila? B. Akibatnya tanaman menjadi tidak subur dan layu. C. Apa saranmu untuk Mila? Jawabnya, Mila sebaiknya merawat tanaman selama ibu pergi dinas. Nomor 6. Lina dan keluarganya pergi berlibur ke kebun raya. Kebun raya merupakan pelestarian tumbuhan, kebun percobaan tanaman, dan tanaman rekreasi. A. Apa hak yang Linda dan keluarganya peroleh di tempat tersebut? Yang A jawabnya, hak mendapat pengetahuan tentang tanaman, hak menikmati keindahan taman atau tanaman, hak menikmati lingkungan yang sejuk karena terdapat tanaman. Pertanyaan yang B, apa kewajiban yang harus mereka lakukan di tempat tersebut? Yang B jawabnya, menjaga kebersihan tempat wisata itu, tidak memetik tanaman, tidak membuang sampah sembarangan. C. Apa yang terjadi jika Linda dan keluarganya serta pengunjung kebun raya tidak menjalankan kewajibannya? C. Tempat wisata akan kotor dan rusak akibatnya sepi pengunjung. Nomor 7, jelaskan 3 contoh pelaksanaan kewajiban terhadap tumbuhan yang dapat dilakukan di rumah. Jawabannya adalah menanami area sekitar rumah dengan tanaman, menyiram dan memberi pupuk tanaman di sekitar rumah secara teratur. Satu lagi, tidak memetik bunga yang ditanam di sekitar rumah tanpa tujuan yang jelas. Nih, tanpa tujuan yang jelas. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman 24. Di sana ada latihan. Ini bukan SBDP ya adik-adik ya, ini bukan PPKN ya, harusnya SBDP adik-adik ya. Nomor 1, perhatikan gambar karya seni kolase berikut. Tulislah bahan yang digunakan untuk membuat kolase tersebut. Ada A, B, C, dan D. Yang A itu bahannya adalah dari dedaunan kering. Yang B dari kertas krep. Yang C dari kardus. Yang D kain dan benang. Kemudian nomor 2, berilah tanda centang pada jawaban yang sesuai. A. Kolase merupakan karya seni rupa yang dibuat dengan cara. Jawabnya nomor 2 adalah yang A, memotong dan menempel. Silakan dicentang, memotong, dan menempel.
Yang B, bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kolase adalah jawabannya bunga kering. Nomor 3, jelaskan media tempel yang dapat digunakan untuk membuat kolase. Nomor 3, jawabnya adalah kertas, kain, kardus, atau plastik. Nomor 4, jelaskan bahan membuat kolase yang berasal dari bahan alam, yaitu daun, ranting bunga, serutan, kayu, biji-bijian, sabut kelapa, tempurung kelapa. Nomor 5, jelaskan cara pembuatan karya seni kolase. Yang pertama, buatlah sketsa atau gambar pola di atas kertas atau media tempel lainnya. Yang kedua, beri lem bahan-bahan yang akan ditempel di atas kertas. 3, tempel bahan-bahan tersebut di atas kertas, kemudian tunggu hingga lem mengering dan bahan-bahan tersebut melekat sempurna. 4, karya kolase sudah jadi. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Tapi jangan lupa selalu diulang-ulang pelajarannya agar adik-adik semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe. Dan jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan. Dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengisi buku Bu Petik Jilid 4C kelas 4, tema peduli terhadap makhluk hidup. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.